100 juta. Ngobrol 100 juta, 3 orang tadi, 300. Makanya tadi bagi informasi Pak, ada yang privat 2 orang. Ntar aja nomor 9, ini aja yang jelas. Dulu 100 juta dulu, 3 orang. Kenapa? Karena besok saya mau ke Sentul. Kita ngobrol tadi, Sentul apa tuh? Yang kita datang tuh penuh tuh. Nah, ini apa? Bojongkoneng. Bojongkoneng Pak. Kita datang telat sedikit udah penuh. Telat sedikit udah penuh. Makanannya makanan Eropa. Makanan Belanda. Situ kita ngobrol 3 orang Pak. Makanya saya bilang wow luar biasa. Telat sedikit. Nggak bisa. Saya bilang, Pak Haji aku mau ikut dong. Nggak bisa masuk. Kalau bisa masuk oke deh gue tungguin. Nggak bisa masuk Pak. Apa namanya Den? Restorannya apa namanya? Restorannya apa namanya? Maksud saya gini Pak, usia kita udah 50. Kita tugasnya tinggal 1 Pak. Bapak tinggal bikin takjub Allah. Nah kita nih kadang nggak bisa bikin takjub Allah. Apa? Namanya apa? Apa namanya? Nih. Nah maksud saya gini Pak. Bapak bisa bikin takjub Allah apa dengan cara apa? 1, baca Quran. Kita nggak bicara hafiz Quran, baca Quran. Hafiz nomor 9, baca Quran. Baca Quran, tapi bacanya jam 00. Jam 00 senyum, mandi, pagi, tahajud, baca Quran. Coba lo terangin yang tadi malam gue kirimin tengah malam, buta. Gue kirimin, apa dasarnya baca Quran? Tadi malam kan gue kirim? Iya. Ayo. Iya, jadi saya nyari bahan tuh buat besok pagi apa nih bahannya nih. Soalnya 100 juta kan, 1 orang bahannya mesti up to date. Coba terangin. iya, jadi dengan baca Quran itu Allah menjamin bahwa apapun yang kita lakukan akan selalu mengalami keberuntungan, tidak akan mengalami kerugian. Jadi di dalam surat Fatir ayat 29 Allah menyampaikan bahwa 3 amalan, 3 aktivitas yang hasilnya akan Allah jamin itu salah satunya adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran, baik itu dia faham artinya ataupun tidak paham artinya, dengan nilai yang diperoleh dari baca Quran itu pasti yakin dijamin Allah bahwa usahanya, tijarohnya lantabur, tidak akan mengalami kerugian. Ada 3 hal. Yang pertama adalah innalladzina yatlunal kitabullah, yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Hanya Pak Haji menekankan tadi, bacanya kapan? Bacanya tidak di siang hari, tidak, karena di siang hari kita sibuk, maka kita Pak Haji mendasarkan di surat Al-Muzammil ayat 1-7. Dasarnya itu ada di Al-Quran ya. Di rangkaian Al-Muzammil itu di ayat yang ketiga disebutkan bangunnya, berarti bacanya kapan? Bacanya adalah nisfahu awingkus minhu qalila, separuhnya malam. Berarti jam 12 kita dipanggil oleh Allah untuk bangun sholat. Apakah harus tepat? Allah sangat bijaksana. Jadi ternyata bangunnya tidak harus tepat jam 12, karena Allah menyebutkannya adalah
nisfahu awingkus. Jadi separuh atau kurang sedikit. Kalau boleh lebih enggak? Boleh di ayat yang berikutnya, yaitu auzid alaihi, atau lebih sedikit. Nah, terus di situ disebutkan warotilil Qur'ana tartila. Jadi masih menyimpulkan bahwa baca Quran yang kita menjadi dekat kepada Allah karena bacaan di malam itu sangat mantap terhadap ucapan kita, bacaannya sangat mantap di malam hari dan pengaruhnya kepada jiwa sangat kuat. Maka ini rangkaian dari Al-Muzammil ayat 1 sampai 6 ini menjadi rangkaian yang Pak Haji ajarkan kepada kita semua untuk baca Qur'annya setelah bangun, mandi, sholat tahajud, witir, langsung baca Al-Quran di malam itu. Karena hajat kita ekstrim, seperti ekstrimnya orang-orang yang bersekutu di luar Allah, bersekutu dengan setan itu pun ekstrimnya di tengah malam. Bos, kalau orang mau nyantet biar mati, jam berapa mulai nyantet? Jam 00. Kan ada pelajaran nih kita. Bisa nyantet jam 12 siang. Kayak TV burak. Takutnya nggak kena sasaran. Mau nyantet suaminya malah kena istrinya. Nah, jadi nggak tanya jam 00. Bangun, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Jadi orang yang baca Quran jam 00 ucapannya mantap. Jadi bos baru ngomong, itu gedung pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik bos tanpa beli. Lo sekedip doang mata, ting ting ding ding ding, kejadian. Emang ada Nabi Sulaiman? Lo cerita Nabi Sulaiman. Iya. Bukan nabi, bukan istilahnya. nabi. Jadi ini kan manusia. Jadi kadang kalau kita mencontohkan Al-Quran, mencontohkan cerita tentang Nabi, itu kadang kita itu jawabnya, itu kan Nabi Pak. Kita kan manusia biasa, apa ya mungkin bisa. Nah, ternyata dahsyatnya yang mampu memberikan bantuan kepada melakukan keinginannya Nabi Sulaiman itu adalah muridnya, dalam artian umatnya saat itu, yang Nabi Sulaiman mau memindahkan istananya Ratu Balkis kepada Nabi Sulaiman. Yang pertama menawarkan adalah jin ifrit, disebutkan di surat Al-An'am itu diceritakan jin ifrit yang menawarkan. Apa kekuatannya jin ifrit menawarkan kepada Nabi Sulaiman? Saya mampu memindahkan istana Ratu Balkis ke sini sebelum Tuan beranjak dari tempat tidur, dari tempat duduk, dari singgasananya, sebelum bangkit dari duduknya. Cepat juga itu sebetulnya. Tetapi ternyata ada salah satu hamba yang diberi ilmu pengetahuan dari kitab. Ilmu pengetahuan dari kitab, seperti kita berarti ilmu pengetahuan dari Al-Quran. Saya mampu memindahkan sebelum Tuan berkedip. Sebelum berkedip artinya sekejap. Nah, hitungannya detik. Dan itu kan bukan nabi, bukan jin. Kalau jin tadi sebelum beranjak dari tempat duduk. Tetapi manusia, orang hamba yang diberi, yang mempunyai ilmu pengetahuan dari baca kitab, berarti baca Al-Quran. Orang yang punya kemampuan karena dia baca kitab, kan itu berarti yang itu. Nah, sekarang berarti Pak Haji sampaikan orang punya kemampuan yang membaca Al-Quran, sehingga dia mampu dengan sekedip mata memindahkan itu. Yang memindahkan bukan Nabi, bukan Nabi Sulaiman, tetapi umatnya kayak bapak gitu. Umatnya kayak bapak itu. Jadi bapak cuma sekedip doang jadi milik. Misalkan bapak lihat tanah di belakang rumah nih, ada
10 hektar. Jadi milik Pak. Gila itu. Tapi Bapak bikin takjub Allah dulu. Supaya Allah bikin takjub Bapak. Caranya, yang nggak biasa dijadiin biasa. Apa tuh? Jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Kedua, paksain sama ibu atau bapak sendiri boleh atau ibu sendiri boleh. Sebelum matahari terbit wajib keluar dari rumah. Seperti nenek saya. Nenek saya sebelum matahari terbit pasti dia keluarin bebek, angsa, ayam dikeluarin tuh sebelum matahari terbit. Udah berisik tuh. Nah nanti nenek saya atau kakek saya salah satu dia langsung ke kebun, ke sawah. Nah bapak sama ibu juga begitu. Terserah apa mau olahraga pagi atau mau jalan-jalan atau mau beli nasi uduk buat syarat aja. Manjur gak? Buduh, manjurnya luar biasa.